Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Kita akan analisis 3 back timnas yang sukses mengalahkan Kuwait 1-2. Awal yang baik untuk timnas Indonesia karena berhasil menang 1-2 di laga pertama. Pertandingan pun terlihat berimbang yang jika dilihat dari statistik, Indonesia hanya kalah sedikit dari sisi possession, yaitu 44% dengan Kuwait 56%. Bermain dengan formasi 3 center back, organisasi pertahanan timnas justru terlihat rapi. Dibagi menjadi blok press depan berisi 2 gelandang dan 3 pemain depan, serta blok belakang yang terdiri dari 3 center back dan 2 wing back. Kita akan bahas detail taktik Sinteyong di laga ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas bermain dengan formasi 3-4-3 dengan Vanoli Lillipali sebagai ujung tombak yang diapit Sadil serta Ivan Jaya. Gelandang diisi Klok serta Kambuaya. STY menggunakan 3 center back, Beckett, Rizky serta Fahrudin yang diapit Arhan, dan yang menarik adalah nama Irianto di wingback kanan. Konon pemain ini bermain sebagai striker di akademi. Salah satu hal yang membuat pertahanan rapi adalah garis pertahanan timnas yang di-maintain atau dijaga selalu dekat dengan gelandang. Memang akan membuat ruang di belakang garis pertahanan bisa diekspos seperti yang terjadi di awal babak. Namun timnas relatif bisa mengantisipasinya, terutama Nadeo yang kerap keluar dari gawang. Dalam fase scoring atau penciptaan peluang, Kuwait banyak melepaskan crossing untuk mengancam gawang timnas. Total 26 crossing namun hanya 5 yang sukses. Meskipun 1 berhasil menjadi gol, shape 5 back ketika bertahan membuat timnas Indonesia cukup kuat dalam skema ini. Kuwait banyak mencoba crossing dari area yang rendah dengan bola diagonal. Targetnya ruang antara back dan kiper meski deliverynya nggak selalu tepat. Crossing seperti ini relatif sulit diantisipasi karena back harus bergerak mundur sambil menjaga lawan. Pergerakan mundur juga membuat clearance nggak mudah. Jika melihat proses terjadinya gol Kuwait, Kambuaya memang nggak track back sehingga lawan free untuk melepaskan crossing. Namun di sini juga ada kesalahan Beckett yang nggak menutup half space. Main dengan 5 pemain belakang, 1 ball side center back harusnya tutup half space jika wingback terpaksa melebar. Tujuannya untuk perkecil gap antar pemain supaya lawan nggak bisa eksploitasi. Area tengah masih bisa di cover oleh 2 center back lainnya, atau pada momen ini bisa juga rotasi dengan Klok. Gol ini juga terjadi karena situasi transisi setelah timnas kehilangan bola. Indonesia lebih baik dibanding pertandingan melawan Bangladesh. Formasi 3 back membuat Klok nggak perlu turun untuk jemput bola sehingga nggak boros pemain di belakang. Keberadaan Kambuaya sebagai pemain kreatif juga sangat berperan pada pertandingan ini. Di fase build up, 2 gelandang ini bisa jadi jembatan sehingga tercipta koneksi. Di area lawan, sayap masuk ke half space dan wingback jaga kelebaran. Ini membuat 5 koridor horizontal diisi oleh pemain Indonesia sehingga banyak opsi ke depan untuk gelandang. Posisi Klok yang nggak terlalu rendah ketika build up ciptakan koneksi tadi, terutama untuk membantu kombinasi di sepertiga akhir. 5 pemain di depan ditambah salah satu antara Klok atau Kambuaya yang naik, bikin Indonesia cukup berbahaya. Klok punya 2 peluang shooting dari jarak jauh tapi off target. 5 pemain di depan juga membuat situasi unggul jumlah dan bikin pertahanan Kuwait stretch atau merenggang. Hal ini terlihat jelas di gol kedua. Ketika timnas berani build up dari bawah, memancing press Kuwait keluar, sehingga tercipta jarak antar lini. Hasilnya Rafli bisa terima umpan terobosan di antara 2 back Kuwait. Pertahanan Kuwait memang nggak bagus, pemain tertarik keluar dari posisi, nggak ada komunikasi, dan 3 pemain mengisi area yang sama di dalam kotak penalti.
Akhirnya Irianto punya ruang dan berhasil cetak gol. Kredit untuk pemain timnas yang bisa memanfaatkan kelemahan ini. Taktik kick off timnas juga menarik dan menjadi proses awal gol penyeimbang. Setelah cetak gol, pemain Kuwait nggak cepat kembali ke posisi sehingga shape masih nggak rapi ketika kick off. Setup Indonesia adalah satu back tengah yaitu Rido naik dan Klok berada di lingkaran tengah. Lili Pali kemudian turun untuk wall pass ke Klok dan langsung kirim umpan terobosan ke Irianto yang eksploitasi back kiri Kuwait. Akurasi bagus dan antisipasi kiper Kuwait yang salah membuat Indonesia mendapatkan penalti. Klok berhasil konversi dengan gol. Di awal babak kedua juga Indonesia membuat setup ini, tapi pemain Kuwait sudah mengantisipasi sehingga Klok nggak bisa jadi opsi wall pass. Akhirnya Indonesia build up seperti biasa. Setelah tertinggal, pertahanan Kuwait semakin terbuka. Indonesia memiliki beberapa peluang untuk menambah skor, namun finishing dan keputusan yang kurang baik membuat peluang emas gagal jadi gol. Overall, permainan timnas patut diacungi jempol. Formasi 3 back yang diusung Sintayong membuahkan kemenangan melawan tuan rumah di tengah isu-isu di luar lapangan yang beredar tentang pelatih asal Korea Selatan ini. Menarik dinanti bagaimana kiprah timnas di kualifikasi Piala Asia yang juga sebagai pembuktian Sintayong.